Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya GUPDI Ketami. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, walaupun di rumah saja. Saya berharap tidak mengurangi cinta kita kepada Tuhan, kita tetap memuji nama Tuhan. Dan tetap merenungkan firman Tuhan. Dan jangan lupa tetap mendoakan bangsa kita yang saat ini mengalami pandemi virus corona. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul bersama kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan angkat satu pujian, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan
dan kita bisa berkumpul kembali untuk bisa memuji dan memuliakan nama Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan nyata di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama meminta kepada Tuhan bahwa setiap persoalan yang kita hadapi dengan negara yang sedang mengalami gentingnya terkena virus corona, biarlah virus corona bisa berakhir dan semuanya itu karena mujizat Tuhan. Amin. Mari kita akan angkat refnya saja bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita katakan sama-sama, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Kristus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Daniel Sunarjo. Kami bersyukur Bapa, punya Allah seperti Engkau yang sanggup memperhatikan dan menolong di dalam setiap kehidupan kami. Seperti pujian yang kami naikkan ini Tuhan, kami rindu kepulihan bangsa kami Indonesia ini dari virus corona. Kami rindu bersama-sama sidang jemaat-Mu Tuhan, kami menghalaunya di dalam nama Yesus. Tuhan menolong dan memberkatinya. Dan tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dan memberkati kami semua. Baik hamba-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada di gereja maupun di rumah-rumah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan belajar firman Allah kembali di minggu pagi yang cerah ini saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu punya masalah, punya persoalan, tetapi satu hal, hanya Yesus jawaban dalam hidup kita ini. Mari di pagi hari ini saya berikan satu tema, yaitu pertolonganku dari Tuhan, yang saya ambil di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi saya mengharapkan juga Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, lalu bisa mencatatnya, sehingga saudara bisa belajar kembali. Nah, Mazmur 121
ayat 1 sampai yang kedua, demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya perhatikan dari tulisan ini dari Daud, saudara, Daud mengalami satu tekanan. Daud mengalami satu kesesakan, saudara. Daud mengalami satu masalah yang begitu besar. Ketika Daud dikejar-kejar oleh fitnah musuh-musuhnya. Ia harus tinggal di gua-gua dan di balik bukit, saudara. Dalam kesendiriannya, ia tidak melihat ada orang yang sanggup menolongnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita pelajari dari Daud ini. Dan Daud berkata, seperti tulisan tadi dalam firman Tuhan. Daud melayangkan matanya, dilihatnya hanya gunung-gunung yang menjulang tinggi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita tidak bisa memahami, saudara. Kalau kita lihat di sekeliling kita ini banyak tantangan persoalan, apa yang saudara lakukan, saudara? Tapi puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Daud ini luar biasa. Yang saya catat demikian. Tetapi mata imannya Daud, saudaraku, dia melihat ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya masih ingat 17 tahun yang lalu. Saya masih khotbah seperti saat ini. Anak saya yang kedua lahir, tidak bisa menangis, alias mati. Sama bidan digepuk bokongnya cepat. Tidak menangis, saudara. Sama bidan dibawa ke rumah sakit Baptis. Di pertengahan jalan bisa menangis. Sebab saudaraku yang dikasih Tuhan, lahir hanya 1 kilo beberapa on. Tidak ada 2 kilo. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan seperti Daud katakan, mata imanku melihat bahwa Yesus yang kita sembah sanggup menolongnya. Masuk rumah sakit Baptis. Kurang lebih 2 minggu, saudara. Semua tubuhnya dipasang namanya selang dan selang, dimasukkan inkubator. Ketika anak saya yang pertama saya ajak, ayo le ndelok adikmu. Tertawa, terpingkal-pingkal, saudara. Adikku dilebokne akuarium, seperti itu, saudaraku. Ya, saya bilang iya, karena kondisinya. Saya percaya, saya tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolongnya. Seperti Daud, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di atas bukit, gunung-gunung dia melihat tidak ada orang yang menolongnya. Tapi mata imannya melihat ada Tuhan yang sanggup menolong. Yang pertama yang saya tulis, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat dari Daud ini. Dia berkata, ketika pintu di sekitar kita ini tertutup, saudara, pintu surga masih terbuka bagi kita. Amin. Pertolongan itu nyata kalau kita beriman kepada Yesus. Pertolongan itu nyata ketika saudara dan saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada seorang terjebak dalam mengikuti lomba di kebun labirin, saudara. Berjam-jam dia tidak bisa menemukan jalan, saudaraku. Jalan keluarnya gimana? Mau ke sana masih tertutup, mau ke sini tertutup, terjebak, saudara.
Dan akhirnya ya berseru-seru, ada orang yang membantu mengeluarkan dari kebun labirin ini saudara. Tetapi orang itu ada di atas gunung di sana. Penolongnya menunjukkan lewat situ, lewat kiri, lewat kanan, maju, mundur, dan sebagainya saudara. Sehingga seorang tadi mengikuti arahnya. Demikian pula dengan kita saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah persoalan, mari kita mau ikut arah Tuhan. Kalau kita mengikuti arah Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Nah, bila kita hanya mengandalkan manusia, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam keadaan apapun tidak mungkin ada jalan keluarnya. Kita harus memandang percaya kepada Yesus, Allah kita. Dia sungguh-sungguh sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dia yang mengetahui jalan-jalan kehidupan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, pintu surga pasti terbuka. Ya. Ketika anak saya yang kedua tadi sudah mulai bobotnya 2 kilo, saya ambil hampir 2 kilo. Lalu saya bawa pulang di rumah Bapak Ibu. Saya berikan kardus Supermi. Ya. Anak saya bawa, saya letakkan di dalam, lalu saya beri dop biar panas. Saya percaya, saya melihat bahwa Tuhan itu sanggup memberikan pertolongan. Sehingga pertolongan itu terjadi sampai hari ini dan dapat melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, dari Daud saudara. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan pribadi kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Kalau di dalam Yeremia 17 di sana dituliskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi ayat yang ke-8 di sana 7 dan 8 di dalam Yeremia 17 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Daud berkata, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karenanya Tuhan itu sayang kepada kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada seorang ayah yang memberikan satu permainan kepada anaknya, yaitu mobil-mobilan. Dia senang melihat anaknya bermain, bahkan mainannya dibawa ke lantai 2 dan di sana permainan itu jatuh dan hancur saudara. Sang anak ini menangis. Sepertinya kehilangan harapan saudara. Karena permainan itu adalah yang disayangi, sangat disayangi. Hancur, hatinya hancur melihat permainannya saudaraku. Dengan kasih sayang sang ayah kembali memperbaiki. Sang ayah kembali memperbaiki kerusakan mainan tersebut dan anaknya kembali bergembira. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kalau kita menghadapi tantangan persoalan, sakit, ya, kelihatannya kita sudah kehilangan harapan. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberikan tumpangan saudara. Tapi satu hal yang luar biasa. Tadi pagi saya memberikan renungan di jemaat. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang sering meninggalkan Tuhan, tetapi kasih sayang Tuhan tidak pernah habisnya. Nah, oleh karena itu Tuhan menciptakan kita adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan saudara dan saya.
Mungkin hati kita ini remuk redam, saudara. Mungkin saat ini dia menghadapi satu tantangan persoalan yang sangat-sangat menghimpit. Kita tidak bisa melepaskannya. Tetapi Tuhan itu luar biasa, sanggup menolong pada kita. Apakah sedang kita mengalami sakit, saudara? Percayalah, Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Apakah kita sedang mengalami masalah yang di luar kemampuan kita? Mari kita percaya kepadanya. Maka Dia sanggup menolong. Dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya. Seperti saya gambarkan tadi Daud. Daud menekankan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Adalah Tuhan yang dahsyat. Dia menciptakan bumi, Dia menciptakan dunia ini. Dan seisinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia menciptakan dunia dengan firman-Nya adalah terlalu sederhana bagi Tuhan untuk menolong kita dalam pergumulan. Tetap semangat dan percaya pada pertolongan-Nya. Oleh karena itu, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, renungan di pagi hari ini, minggu awal ini, saudaraku, biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita percaya kepadanya, semakin kita diberkati. Dan jangan takut kalau ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Tetapi ada satu penolong yang dahsyat, namanya Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita renungkan, kita masuk di dalam doa, dan kita pujikan satu pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Biarpun banyak tantangan, persoalan yang menghadang kita. Haleluya. Haleluya. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, haleluya Yesus. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak ya Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, dan tak mungkin ku balas. Haleluya. Dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku. Ku tetap cinta. Dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh haleluya Yesus. Kita
tetap cinta. Amin Yesus. Biarpun badai menerpa, ku rindu Tuhan. Aku tetap cinta mengasihi Engkau dan setia kepada Engkau. Oh haleluya Yesus. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, katakan ku tetap setia. Tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa. Datang menerpa, ku tetap setia. Kita pujikan terlalu banyak. Tuhan telah beri, haleluya, dan tak mungkin ku balas. Dari yang ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan. Biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak. Balas Tuhan dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Tuhan seluruh hidupku. Seluruh hidupku. Inilah hidup dan kehidupan kami Tuhan. Kalau kami melihat cinta Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan sudah mengangkat persoalan kami. Tuhan sudah mengangkat segala problema kami, sakit penyakit kami. Dan kami percaya bahwa Engkaulah yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui Daud kami lebih dalam lagi mengasihi Engkau. Biarpun tantangan persoalan Tuhan menerpa kami, tetapi biarlah kami mau taat kepada Engkau, dan kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu kiranya Engkau memeteraikan di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Demikian tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah menjadi berkat buat kita semua dan kita bisa menjalankan
di kehidupan kita sehari-hari. Demikian tadi serangkaian ibadah pada hari Minggu, dan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Selamat pulang, Tuhan memberkati, dan kita akan masuk dalam doa, dan kita angkat satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Mari saudaraku, kita masuk di dalam doa. Saya mohon bisa berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami dari awal sampai akhir dalam ibadah kami. Dan kami sudah belajar firman-Mu, dan ajarkan kami terus Tuhan, mau mendengar dan mau melakukannya. Seperti Daud sudah banyak mengalami, dan kami percaya kami pun akan mengalami. Biarpun tantangan, persoalan, sakit, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab pertolongan kami datangnya daripada Engkau, sehingga mata kami dapat melihat hanya pertolongan dari Yesus sajalah yang menjadi handalan hidup kami ini. Berkati kami semua Tuhan yang sudah belajar hari ini, baik yang di gereja maupun di rumah-rumah. Kiranya Tuhan terus berkati dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka, dan ada jemaat yang sakit, Ibu Gembala terus berikan kesehatan, Tuhan tolong dan Tuhan memberkatinya. Juga anak-anak kami yang sekolah, berkati untuk mencari ilmu kepada guru-gurunya di sekolah, serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan akan menolong, memberkati,
untuk menanggulangi virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan pertolongan kepada bangsa kami Indonesia ini. Bapak Presiden Joko Widodo kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dalam kesehatannya, dalam hikmatnya, biar mereka dapat memimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan para dokter, para medis, kepolisian, tentara, dan masyarakat yang bergotong royong untuk menghalau virus corona ini, Tuhan berikan kesehatan, kemampuan kepada mereka semua, sehingga pandemik corona ini segera hilang dari Indonesia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dan kembali ke rumah masing-masing dan menerima kasih karunia Allah dari Bapa, dari Anak, dan dari persetujuan Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.